Jadi dia kalau IMEC itu ada namanya Network Operation Center. Jadi kalau ada sesuatu masalah di lapangan, di cabangnya mereka juga tahu. Dan itu seluruh dunia Pak ya, dia bisa Seluruh monitor dunia, semua. ya. Top Marco top kan. Sampai posisinya, speaker placementnya, logonya dong, lihat dong, semuanya IMAX itu. Isi nembuh gitu ya. Kita nggak tahu. Iya, drivernya, komponennya itu hanya Tuhan dan IMAX yang tahu gitu ya. Halo netizen. Nah, sekarang saya sudah ada. Ini bukan di cerita filmnya, tetapi saya lagi ada di XX1 Gandaria City dan spesial untuk IMAX. Yuk, ikutin gerbek saya. Saya akan gerbek bersama Sing Baurekso di sini. Pak Rohmat dan Pak Rizal. Nah, ini kita ketemu Pak Rizal. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang Pak Yose. Akhirnya janjian kita, kejadian juga kita gerbek IMAX Gandaria City. Oke. Pak, mohon izin ya Pak, boleh kita gerbek sekarang di studio IMAX Gandaria City? Boleh. Silakan. Siap. Ayo kita Mana lewatnya nih Pak? sini. Monggo. Nah, ini ada beberapa studio, tapi IMAX itu khusus nih ya. Nah, ini ya Pak ya? Ya, betul. Salah satu cirinya ya. Nah, oke. Jadi ada tulisan IMAX with laser. Ini berarti studio yang buat IMAX. Gitu ya Pak Betul. Rizal? Ini mana ini lakon satunya Pak Rohmat? Nah, ternyata sudah siap juga ada Pak Rohmat. Ya. Jadi kita akan gerbek bersama duo R, Rohmat dan Rizal. Pak, lewat mana Pak? Monggo Pak. Silakan. Oke, silakan Ayo Pak. netizen se-Indonesia Raya, ikuti saya bersama Pak Rohmat dan Pak Rizal. Cus! Selamat datang di studio IMAX Gandaria City XX1. Wow, seperti ini ambience IMAX XX1 Gandaria City. Buat netizen se-Indonesia Raya yang mau mencoba sensasi, bagaimana sih bedanya IMAX, Dolby Atmos, dan Surround? Silahkan datang Gandaria City XX1. Cepetan. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Wow, so welcome to IMAX Studio. Mana tepuk tangannya? Ini luar biasa sekali, nggak kaleng-kaleng. Kita dapat kesempatan, privilege. Terima kasih buat XX1 Gandaria City. Kita diperkenankan untuk kita boleh grebek sistem IMAX. Ada apa di balik layar IMAX yang segede gaban ini gitu ya. Jadi kita mau belajar sama-sama. Netizen se-Indonesia Raya, semoga kita bisa jadi berkah supaya jadi gambaran mengedukasi pro audio visual di Indonesia. Gimana sih sistem dari sebuah bioskop? Kita pernah bahas tentang surround. Ada beberapa tahap nih untuk nonton bioskop. Surround berarti, speakernya ear level. Ada 5.1, 7.1, 9.1, dan seterusnya. Lalu kita pernah bedah bersama XX1 Epicentrum waktu itu dengan Dolby Atmos. Ada top speakernya waktu kita mastering, scoring movie-nya gitu ya. Kita pernah bahas juga di studio Dolby Atmos bagaimana cara membuat musik atau film, sinetron misalnya atau apapun dengan konsep Dolby Atmos. Nah, sekarang tahap berikutnya. Kita ada di tahap IMAX. Apa bedanya? Yuk, langsung kita bedah sama-sama. Dan masih bersama dengan saya, seperti biasa, the one and only Sing Baurekso XX1. Saya undang bersama dengan saya, Pak Rohmat. Kula nuwun Pak Rohmat. Oke. Suwe ora jamu. Iya. Wes suwe ora ketemu. Kita ketemu lagi sekarang. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, seneng banget Pak Rohmat. Oke. Terima kasih sudah Sama-sama. diparingi kesempatan untuk kita bisa ngobrol ngibril bareng tentang konsepnya IMAX. Dulu alhamdulillah Pak Rohmat, konten kita bahas tentang Meyer Sound di Dolby Atmos XX1 Epicentrum. Jadi berkah sampai ratusan ribu viewers dan komennya semuanya kebanyakan mereka ngomong, wah akhirnya kita tahu ya ternyata di belakang
screen, di belakang layar, di belakang control room, seperti apa dari sebuah bioskop. Ya. Nah, sekarang mohon berkenan Pak Rohmat mengenai IMAX. Jadi spek secara global dulu, kira-kira apa sih bedanya antara surround, Dolby Atmos, dan sekarang kita IMAX, yang spesifiknya di IMAX, Pak? Monggo. Oke. Jadi kalau kita berdasarkan audio kita emang ada 3 tipe audio yang kita siapkan di XS1. Oke. Yang pertama adalah Dolby Surround, ya kita biasa kenal dengan 5.1, 7.1. Nah, Jadi namanya Dolby Surround, Dolby ya, Pak, Surround ya. Bukan Surround surround system 5.1 gitu bukan ya, tapi Dolby Surround 5.1, Oke. Dolby Surround 7.1. Yeah. Nah, itu biasanya kalau Dolby Surround 5.1 sama Dolby Surround 7.1 itu surroundnya kita keliling di dinding. Oke, Ya, jadi ada kalau di wall kanan dinding, kiri di samping dinding, ya. kiri kanan sama di belakang. Oke. Ya. Tapi ada top speakernya Tidak juga ada, Pak? Kalau Oh, untuk tidak Dolby ada. Surround 5.1 sama 7.1 cuman ada di wall aja, di dinding aja. Oke, jadi bedanya netizen ya, tidak ada top speakernya. Tidak ada. Oke, yang kedua Pak. Nah, kalau yang Dolby Atmos itu kita channelnya udah bertambah. Jadi biasa dari mulai 9 channel sampai ke 64 channel. Jadi lebih banyak. Jadi intinya tujuan dengan adanya Dolby Atmos itu suara lebih imersif, lebih merata ya. Jadi beberapa titik kita kasih termasuk di dinding dan di ceiling. Oke. Dan ada opsional tambahan subwoofer di belakang. Jadi Oh iya ya, waktu itu ya ada waktu tambahan itu yang waktu subwoofer kayak belakang di ya. episode Iya. kemarin. Dan ada top speakernya gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan banyak netizen Pak Rohmat. Apakah karena disebut 5.1, 7.1 yang ada di wall itu harus 5, harus 7, atau sebetulnya bisa lebih cuman outputnya 5 atau 7 gitu? Outputnya yang harus 5 plus 1 atau 7 plus 1. Speakernya berdasarkan auditoriumnya. Oke, nah ini ilmu Menyesuaikan. lagi, ini ilmu lagi. Jadi Menyesuaikan auditoriumnya. karena gedungnya gede kan nggak mungkin terwakili satu titik Betul. speaker. Jadi tambahan speakernya banyak, meskipun outputnya tetap 5, tetap 7, menyesuaikan dengan layout. Jadi dan size array ya. aja, di array aja. Gitu. Oke, oke. Tadi yang kedua itu Pak nggih. Terus yang ketiga sekarang IMAX. IMAX. Nah. Kalau IMAX ini kita konsepnya sebenarnya adalah gambarnya ya. Jadi gambarnya kita lebih tajam dengan layar yang gede, dengan layar yang besar. Oh, oke. Jadi beda. Kalau kita berdasarkan dari gambar, kalau di gedung yang Dolby Atmos atau Dolby 5.1, aspek rasio layar itu 1 dibanding 2,39. 1 dibanding 2,39. 2,39. Jadi Oke. agak memanjang gitu ya. Oh ya, makanya lebih manjang. Lebih manjang ya. gitu. Tapi kalau di Landscape. IMAX Ya. itu aspek rasionya 1 dibanding 1,9. 1 Dibanding dibanding 1,9. 1,9. Makanya lebih ngotrak gitu Ya, ya, Pak hampir kayak TV LED kali ya. Ya, 16 banding jadi 9 kurang lebih ya. Kira-kira hampir 1 banding 2 berarti ya. Karena 1 banding 1,9 Betul, hampir, kan ya. hampir 1. Nah, jadi di samping gambar, tentunya IMAX kita konsepnya adalah dengan sound atau audio yang lebih kuat ya, lebih low. Untuk urusan di subwoofernya dia lebih low. Oh, frekuensi respon Low-nya low-nya lebih di rendah. subnya ya, di Lebih subnya. rendah gitu Lebih ya? rendah di subnya. Oke. Jadi ada semacam sub booster lah ya, Oke. untuk di IMAX. Iya, nanti mohon izin kita grebek gimana positioning dan titiknya subwoofer, boleh nggak Pak? Boleh, Nggih? boleh. Jadi kita supaya tahu gambarannya kenapa dia bisa lebih rendah. Apakah karena konten materi dari filmnya atau apanya Pak? Konsepnya dari IMAX seperti itu. Oke. Konsepnya. Jadi sebenarnya untuk IMAX ini kita udah kerjasama dengan IMAX Corporation ya. Jadi Iya. desain, instalasi, maintenance pun semua dari tim IMAX. Oh, Kita hanya mendampingi ya dan membantu aja. Jadi desain dari mereka, termasuk desain dari gedungnya. jadi konsepnya IMAX ini masuk nih dengan XX1 sebagai perusahaan penyedia bioskopnya. Betul. Itu pokoknya pasrah bongkoan bundling mak gabruk sistemnya udah jadi gitu. Betul. Oke. Termasuk perlengkapan dan sebagainya dari mereka semua. Nah, jadi meskipun Pak Rohmat dan tim semuanya, Pak Rudi punya speaker, wah ini saya lebih bagus, saya ini lebih cocok, tetap ora itu gitu Iya, ya. tetap Nggak dari boleh mereka. gitu. Speknya semua dari IMAX. Oke, nah ini netizen ya. Jadi supaya kita tahu, mungkin kita tidak bisa membedah sampai terlalu dalam karena bukan apa-apa. Kami semuanya menghargai
proprietary right dari IMAX. Jadi kita cuman belajar mengedukasi kira-kira apa sih bedanya gitu, secara teknis, secara umum gitu. Karena memang sistemnya sudah gelondongan gitu Betul, Pak, dari sana ya. Oke. Nah, boleh dijelasin Pak Rohmat. Jadi konsepnya waktu awal untuk membangun sebuah IMAX itu dari perusahaan Indonesia, pokoknya langsung deal dulu Betul. dan dia konsepnya langsung jadi gitu. Ya, desain dan drawingnya semua dari mereka. Desain dan drawing langsung dari mereka. Betul. Dan supervisinya nanti Pak Rohmat dan tim apa yang dikerjakan dan apa yang mereka kerjakan, Pak? Yang jelas pada saat instalasi kita ikut ya, Oke. kita ikut dengan pengawasan dari mereka. Oke. Dengan base dari gambar kita dan mereka, kita install, mereka ikut, dan pada saat setting mereka yang ngerjain dari tim IMAX. Settingnya dari tim IMAX, nanti maintenance untuk rutinnya pun dari tim IMAX. Oke. Tapi kalau untuk operasional dan sebagainya, tentunya mereka udah ngasih pelatihan ke tim kita. Jadi yang kita berikan ke sana pertama kali kita kasih drawing dari layout ruangan Betul kita aja, gitu. Betul. Nanti mereka yang ngatur nih harus Betul. bagaimana gitu. Titik-titik posisi audionya di mana, layarnya berapa, spek audionya apa aja. Iya. Nah, kalau di XX1 sendiri nih, nuwun sewu nih Pak Rohmat, lebih banyak di audio section atau lebih banyak ya full semuanya gitu Pak? Semua sama. Semua sama gitu ya. Jadi tapi kalau visual yang khusus visual gitu ada juga gitu ya. Sebenarnya satu tim. Oh, Cuma satu tim Cuman gitu. keahliannya masing-masing lah istilahnya. Oh, lebih. gitu. Tapi istilahnya tetap satu tim, tetap harus Ya, semua. ya. Nah, nanti boleh dong Pak kita juga sekalian bareng-bareng sama timnya gitu. Betul. Mungkin perwakilan gitu. Boleh. Boleh? Nah, ada di sini Pak. Mungkin Ada. kita bisa ngobrol sama-sama. Oke. Dengan Pak siapa? Pak Rizal. Pak Rizal. Wah, Son, kita dapat narasumber lagi supaya kita bisa bedah studio IMAX lebih komplit. Boleh nggak Pak? Wah, ini udah datang nih Pak Rizal nih. Wah, selamat morning. Selamat Pak morning, Rizal. Pak. Salam kenal. Salam kenal, Pak Rizal. Rizal. Ya. Saya Yosua. Ya. Salam netizen se-Indonesia salam Raya. netizen. Jadi nih Pak Rizal lebih banyak spesifiknya di mana nih Pak? Lebih ke proyektor visualnya. Proyektor dan visualnya. Oke. Nah, netizen se-Indonesia Raya, sekarang kita akan bedah lebih komplit bersama Pak Rohmat dan Pak Rizal. Baik dari sisi audio, dari sisi visual, dan kita masuk dulu nih. Secara tadi pertama layoutnya dulu nih. Pak, Benar. layout khusus untuk IMAX itu apakah ada spesial Pak dibanding dengan bioskop yang lain? Untuk layout biasanya kita hanya menyediakan ruangan. Tempat kosongnya, oke. Nanti desain dan layout itu langsung dari IMAX-nya. Nah, desain dari IMAX sendiri itu beda spesifiknya apa dibanding dengan bioskop yang lain? Misalnya Dolby Atmos gitu. Spesifiknya nanti di aspek rasionya tadi yang seperti Aspek sudah dijelaskan rasio dari proyektor Pak Rahmat ya. tadi, Nah, kalau mengenai ininya Pak, karena saya kok ngelihat kayaknya nih feeling saya doang nih kok kayaknya tajam banget gitu loh kemiringannya, kemiringannya, gitu ya. benar. Apakah ada perbedaan? Ada perbedaan juga. Jadi mereka sudah satu include paket gitu. Oke. Jadi sistem sinema gitu. Jadi nanti ada hitungan true ratio lensanya berapa Oke. gitu. Nah, nanti mereka tentukan sendiri jaraknya berapa, instalasi booth proyektornya di ketinggian berapa. Oh, pantesan kok feeling saya nih kayaknya rada lebih tajam ya Pak Rada. Intinya kemiringan ini langsung gambar dari IMAX nggih Pak Rizal? Betul Pak Isa. Jadi langsung pokoknya kalau mengenai ini juga sampai ada juga sampai pagar batas gitu-gitu. Sebenarnya ini safety yang kita siapkan dari SS1. Nah, Ini lebih ke safety ya, lebih ke safety bukan aja. standar dari bukan standar IMAX dari ya? IMAX, tapi intinya safety aja, lebih ke safety aja. Oke, nah ini supaya kita belajar juga ya. Ada yang bagian dari XX1-nya, ada yang memang is a must requirement from IMAX, Ya, gitu kan ya. Ini soalnya bahaya Son, kalau bangun pas nonton bioskop ketiduran Kan nggak gelap ada gitu pagar ya. diundung gitu langsung. Jadi ini yang safety gitu. Nah Pak, saya lihat juga lagi tuh Pak di belakang ya. Itu padahal kursi belakang itu kan bisa langsung bablas lurus gitu ya. Ada pagernya juga. Apakah cuman karena safety atau juga ada requirement dari IMAX Pak?
Kebetulan ini yang di Gandaria ini kan ada pakai laser ya. Proyektornya laser. Proyektornya laser. Iya, Oke. generasi Hubungannya pertama. apa nih, Pak? Nah, di situ ada safety hazardnya. Kelasnya ada kelas 4. Oke. Jadi Safety hazard. Iya, namanya. Oke. betul. Jadi bahaya untuk mata dan kulit kalau dilihat langsung Oke. cahayanya. Jadi ada jarak minimalnya. Itulah disebut sebetulnya bagian dari safety juga nggak Pak Betul, Romat? safety Jadi juga. ada Iya. pantesan kok ada pagar juga itu gitu ya supaya nggak nyelonong sampai terlalu dekat Betul. dengan laser. Karena Ya? ditakutkan pada dia datang ke situ terus lihat atas begini. Oke. Nah, netizen. Jadi ada pagernya, lalu ada jarak. Ternyata itu untuk safety supaya untuk mata gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini luar biasa ini. Terus apalagi Pak? Tadi kita bicara tentang layar, lalu perbedaan kemiringan. Ada apa lagi yang beda secara khusus di IMAX? Audionya ya. Audionya. Nah, ini Audionya. bagiannya Pak Romat nih. Opo nih Pak? Ini Pak yang beda nih Pak. Audionya. Sebenarnya gini, kalau di SS1 kita punya 2 tipe audio untuk IMAX ya. Ya. Untuk IMAX kita punya 2 tipe. Yang pertama ada tipe yang 5.1. Oh, IMAX itu Iya, juga Ada Ada 2 tipe. dua tipe. Ada 5.1. Jadi dulu kalau Gandaria City ini, dulu waktu berdiri pertama kali tahun 2012, Oke. itu masih 5.1. Oke. Nah, kemudian Dari tahun 2012. tahun ya? 2012 nggih. Nah, terus kita upgrade tahun 2020 di-upgrade menjadi sekarang udah 12.1. Dari 5.1 sekarang 12.1. Betul. Nah, pertanyaannya perubahan itu, upgrade itu, request dari IMAX-nya atau XX1 yang kita mau upgrade nih gitu atau gimana Pak? Itu manajemen yang Manajemen yang ngurus ya. kita Jadi, kurang Jadi memang ada standarisasi juga dari si mengikuti IMAX ya, perkembangan mengikuti teknologi lah, perkembangan. mengikuti perkembangan teknologi karena kan sekarang sudah ke arah sana ya. Oke, jadi sekarang intinya kalau di Gandaria City itu 12.1. 12.1. Oke. Nah, netizen se-Indonesia Raya, kalau mau mencoba, mau explore seperti apa bedanya IMAX, ini nih. Cinema XX1 Gandaria City. But the best pokoknya dijamin top Marco top Maknyus supaya tahu experience-nya secara IMAX gitu ya. Di lantai pokoknya parkirnya tadi 1A aja 1A. mau langsung ke situ gitu. Saya ingetnya itu gitu ya. Oke, tadi kemiringan, safety, lalu speaker. Nah, spesifik Pak, speakernya bedanya apa? Speakernya khusus dibikin nama IMAX ya. Desainnya semua dari IMAX. Oh, oke. Ya, jadi semua dari IMAX. Kita paling tahu tentu instalasi dan titik-titiknya aja, dan semua titik apa desain yang disiapkan namanya pun kita udah pas ikutin lah istilahnya. Pantesan Pak Rohmat, dari tadi saya ngilang-ngilingi ini kok Semua mereknya semua ditulis IMAX IMAX, gitu iya. ya. Kok saya udah ini mirip ada apa merek nih? yang lain Saya, gitu ya. saya dari tadi pinisirin Pak. Ini QSC, JBL, Mayer atau Oppo gitu. Ya, jadi semuanya IMAX. Sampai saya curiga ini IMAX ini dalamnya apakah dia pesen sama merek lain, brand lain gitu, nggak tahu ya Pak ya sampean kita ya. Kurang tahu kita. Oke. Rahasia perusahaan Gelondong IMAX. Rahasia perusahaan gitu ya. Wah. Tapi kayaknya memang IMAX memang cukup sangat detail di dalam menjaga proprietary rights-nya gitu ya memang ya. Kita menghargai juga ya netizen ya. Jadi kita tidak akan masuk terlalu dalam, kita akan ngelihat perbedaan secara umum gitu ya. Tapi mau izin Pak Rohmat, boleh nggak kita tahu kira-kira kan ya kalau kita orang pro audio gitu kan kebayang ini sini kira-kira opo gitu ya. Iya. Speknya kalau untuk yang di wall gitu Pak, surround-nya itu berapa inch Pak? Ya. Jadi kalau kita di Gandaria City ini kan kita ada 12 channel poin 1 ya. 12.1. 12.1. Sorry. Kita di front centernya, Ya. front centernya itu Ada kita di- pakai DL center sama right. kanan ya, Oke. frontnya. LCR. LCR Oke. ya. Sama. Itu kalau untuk L sama C sama R itu hampir sama. Kita pakai IMAX loudspeaker front ya. Itu dia low-nya dia 4-way, udah 4-way. Oh, sudah 4-way. Jadi untuk low-nya kita pakai 4 kali 12 in. Nanti bisa kita lihat di belakang ya. Nanti kita gerbek di belakang, tapi supaya netizen tahu ya, gambarannya itu di belakang dari layar ini itu ada L, C, R dan sub speaker. Ya. Gitu Ditambah nih, Pak? lagi nanti ada overhead overhead. center. Oh,
Oh, ini Karena nanti 12 kita poin lihat ya. satunya. Ada overhead gitu ya, Iya, overhead center. overhead namanya. center. Posisinya di atas dari C lagi gitu. Pak. Betul, di atas center. Oke. Dan masing-masing LCR itu sudah 4-way. 4-way LCR. Kalau yang overhead beda nanti. Oke, ditambah dengan sub itu berarti mainnya wes 5-way kira-kira gitu ya. Kan tambah sub sendiri gitu. Oke. Jadi low-nya 4 kali 12 in, terus ada Low-nya mid 4 kali 12. mid low-nya 1 kali 12 in. Mid-nya 1 kali 12. Kemudian mid high-nya 10 in, Ada mid Satu. high lagi 10 inch. sama high-nya 3 in lah. High-nya 3 inch. High 3 inch-nya 1 berarti ya. Iya, satu ya, horn dia. 3, 10, 12. 12, Sama 4 kali 12. 4 kali 12. Kalau sub-nya sampai bawahnya? Sub-nya itu kita ada 8 kabin, 8 box. 8 kabinet, Nah, oke. 8 kabinet, masing-masing kabinet itu ada 4 kali 12 in. 4 kali 12. Iya, Wah, 4 kali 12 in. ini rada spesial pakai telur karena biasanya sub itu ngejar bawahnya kalau nggak 18, kalau di Pro Pak kita udah sampai 21 Iya, sekarang. 18 21 ya. Ini 4 kali 12. 4 kali 12. Wah, ada ini 8 menarik. box. Nanti kita grebek son. Kira-kira modelnya seperti apa gitu. oke. Ya. Nah, supaya netizen tahu yang ditonton ini kayaknya rapet ketutup sama layar gitu ya. Iya. Nanti kita lihat dari dekat sama seperti di epicentrum dulu. Ada perforated screen-nya Betul. sehingga suaranya bisa tembus ke sini gitu Pak ya. Oke. Nah, naik lagi Pak sekarang ke senternya tadi berarti speknya apa? Overhead center. Namanya overhead center. Betul, Itu berapa overhead center. inch Pak? Dia kita pakai speaker yang 15 in kali 1 two-way dia. 15 in cuman 115 doang gitu. Tapi 2 box, dia 2 kabin. Oh, 2 kabin. tanpa high berarti Pak ya? High-nya ada high-nya, two-way kan. Oh, two-way. High oke. sama low ya. heeh. Jadi High-nya 15. berapa inch Pak? Kurang lebih 3 lah. 3 inch sama 15 Sama ya. Dan dua box 2 itu box, di iya, atas betul. gitu ya. Nah. Oke, wow. Nah, Pak Rizal sekarang gantian ini Pak. Secara visual, kalau screen ini pakai apa nih Pak? Dia pakai Perlux tipenya 2,4 gainnya. Perlux. Iya. Tipenya Gainnya 2,4. gainnya 2,4. Betul. Dan itu gelondongan paket dulu dari IMAX langsung gitu. Iya, betul. Oke. Nah, itu apakah full screen gitu apa nyambung, Pak? Kalau waktu kan segede gini gitu, gulungnya piye gitu. Full. Full. Full nggak ada sambungan. Enggak ada. Nggak ada sambungan. Kalian bayangin ya, ukurannya sekarang, Pak. Segini ini berapa kali berapa? 20 kali 11. Di Gandarasi 20 meter kali 11 meter tingginya. Iya. Kebayang toh? Jadi ini gedung ini layar retok saja ini 11 meter guys. Gitu. Jadi kalau gedungnya lebih tinggi, jadi ini secara ruangan. 20 kali 11 meter tanpa sambungan. Tanpa sambungan. Wow. Sebelumnya gainnya 3, Pak. Karena proyektornya xenon. Oke. Double. Jadi dulu itu kiri kanan. Oke. Pakainya xenon. Sebelumnya gainnya 3, kalau yang ini gainnya 2,4. 2,4. Laser. Maksudnya itu apa Pak? Gain Pak, Gain penjelasannya. itu Pantulan. pantulannya. Jadi kalau kita kasih 100 lumen, Oke. kalau 2,4 berarti baliknya 240. Oh, jadi pantulannya lebih perhitungannya tinggi. gitu ya. Lebih tinggi. Jadi balikannya Iya, gitu ya. karena kan dia layarnya besar, jadi dia butuh pantulan yang lebih besar. Oke. Supaya untuk mendapatkan brightness yang diinginkan. Jadi semakin tinggi gainnya, sebetulnya Pantulannya memang semakin besar. Semakin besar. Dan itu semakin bagus berarti kan ya. Tapi ada kelemahannya. Nah, itu menarik. Apa itu, Pak? Kelemahannya ada nanti di hotspot. Hotspot. Ya, jadi kalau kita misalnya nonton di area tengah, itu bagian tengah layar, Oke. kiri kanannya nanti agak sedikit gelap. Atas bawahnya agak sedikit gelap. Oke. Beda dengan yang Gen 1 atau 1,4. Itu relatif lebih sama semuanya, lebih rata. Ya, semakin sama soalnya. Iya, ya. betul. Oh, itu artinya gain. Ini ilmu lagi loh ini. Gain layar. Gen layar. Di gain layar gitu ya. Dan apakah Perlux itu memang merek umum juga Pak? Jadi misalnya bioskop yang lain atau misalnya saya mau bikin home theater di rumah gitu ada juga nggih? Ada. Umum sih, umum. Ada dia umum umum. nggih. Oke. Umum. Tapi secara IMAX di Gandaria City ini waktu itu juga langsung dari IMAX nih. Betul. Nggak boleh kita pasang dewe deh, kita udah punya gitu nggak bisa nggih. Ya.
20 kali 11. Betul. Oke, itu dari sisi layar ya. Betul. Nanti kita akan gerebek juga di belakang pakai apa. Tapi boleh dijelasin dulu, di-spill dulu Pak Rizal. Pakainya apa nih proyektornya? Proyektornya ini Barco Oke. tipe 60L. Barco tipe 60L Pak. Tapi kok saya lihat, nah ini ya netizen lihat itu cahayanya itu langsung 2 gitu lensanya. Memang 2 atau gimana Pak? Emang 2. Dalam satu proyektor. Dalam satu proyektor ada 2 lensa. Apakah ada konsep IMAX juga yang 2 proyektor 2 lensa gitu? Atau memang harus begini? Yang lama, yang dahulu, yang Xenon itu satu proyektor 1 lensa tapi dia 2. Jadi Kiri dan memungkinkan ya berarti ya Iya. sebetulnya dengan 2 lensa langsung di blending jadi 1 gitu ya. Betul. Nah kalau kayak gini malah lebih enak nggih, langsung proyektornya 1, Lensanya lensanya 2. aja 2. Jadi nggak perlu prosesor lagi gitu. Nah kalau Xenon dulu Pak dengan 2 proyektor dan 2 lensa, apakah ada prosesor khusus untuk nge-mix itu Pak? Ada namanya IMAX Enhancer namanya. IMAX Enhancer. Image Image Enhancer. Image ya. Enhancer. Itu Betul. dari Xenonnya juga atau Dari iMac-nya. Itulah teknologinya iMac itu yang luar biasanya. saking luar biasanya dijagain bener-bener. Betul. Hati-hati supaya nggak dikopi banyak orang gitu. Kita menghargai sekali itu, makanya kita akan bedah tentang perbedaannya secara umum gitu ya. Betul. Ya. Oh gitu. Jadi memang prosesornya khusus dari IMAX IMAX. ya. Kita pakai proyektor apa aja sebetulnya juga berarti oke ya. Oke, betul. Tergantung nyowone kan itu brainnya Teknologi. Nah, teknologi Teknologinya ada di IMAX. Oh, itu yang membedakan. Dan IMAX minimal memang harus 2 lensa, Pak. Harus 2 proyektor karena kan layarnya besar. Brightness yang harus dikejarnya kan 22 fl minimal. Oh, karena ngejar brightness. Betul. Yang dikejar berapa tadi, Pak? 22 fl. 22 FL. FL itu Foot satuan Lambert. Foot Lambert, satuan cahaya. Satuan intensitas cahaya. satuan intensitas cahaya. Wah, oke. Ini daging nih, ilmu semua kita belajar nih netizen ini ya, gitu ya. Jadi memang satuannya itu yang dikejar ya. Betul. Pertanyaannya lagi Pak, saya kejar lagi. Ada nggak IMAX yang sampai lebih dari 2 lensa gitu? Misalnya layarnya lebih gede, ruangannya lebih gede, apakah juga perlu lebih gede? Pernah Kebetulan ketemu kita nggak? sampai 24 meter ya Pak. Jadi Tetap 2 juga? tetap Masih 2. 2. Oh, oke. Nanti yang laser terbaru itu cuman 1 lensanya ya. Oh, sudah bisa 1 lensa. Cuman karena berarti proyektornya yang memang sudah punya kemampuan, Iya, betul. lumens dan tenaga yang jauh lebih gede Iya, lagi betul. gitu. Pakai apa itu Pak? Yang sudah Barco Smart Barco sudah Projector yang 4K. Udah smart projector. Ya, ini Barco. generasi pertama yang terbaru itu ada di beberapa lokasi di luar kota ya banyaknya. Iya. yang IMAX ya? Ya, IMAX. Pak, nuwun sewu, kayak XX1 gitu, sudah ada berapa studio IMAX di Indonesia, Pak? 17. 17. Sudah 17. 17 studio. Jadi kota besar rata-rata sudah ada nggak, Pak? Ada di Medan 1, di Surabaya 2, di Bandung 1, sama di Bali yang terbaru. Ini hebatnya XX1 sebagai cinema company the biggest pokoknya di Indonesia. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya, nggak hanya di Jakarta, jadi di mana-mana juga sudah ada studio IMAX. XX1 yang IMAX gitu ya. Dan kalian perlu tahu ya netizen ya, XX1 tok only itu in total itu sudah hampir 1.300 studio screen. Betul. Ya Pak ya. Betul. Ya, Gitu ya. Dan salah satunya tadi 17-nya itu adalah sudah IMAX. IMAX gitu ya. Dolby Atmos-nya kira-kira berapa Pak? 80. 70 ya, 75. Yang Dolby Atmos 75 segitu banyak gitu ya. Itu kita harus berterima kasih dengan XX1 gitu sehingga kita bisa menikmati kualitas movie yang ditambah dengan kenyamanan, fasilitas gitu. Saya paling seneng soalnya Pak Rohmat, Pak Rizal kalau ke luar negeri gitu itu jalan kalau enggak ke teater, kedua ke bioskop gitu. Dan Indonesia itu harus diakui bahwa XX1 salah satu perusahaan sinema penyedia jasa bioskop yang toiletnya mewah, makanan komplit, masuk langsung karpet semua. Lalu pelayanannya juga, waduh, apalagi kalau premier gitu kan
nggak kalah lah sama pramugari SQ gitu. Loh, ya kan? Jadi betul-betul proper dilayani dengan hospitality-nya pokoknya top markotop, number one. Itu luar biasa. Karena di negara lain bahkan, dan yang luar biasa, luwih murah. Pernah studi itu nggak Pak? Saya itu baru nggak loh teman-teman kayak Australia gitu ya, di Amerika. Tiketnya mahal. Kita di sini lebih murah, tapi fasilitasnya lebih lengkap, nyaman, lebih dapat. Oke, balik lagi ke teknikal Pak tadi Pak. Jadi tadi kita bicara tentang lensa, nanti kita akan gerebek di sana. Sebelum kita gerebek menuju ke belakang screen untuk kita lihat speakernya. Boleh dijelasin dulu Pak Rohmat titik-titiknya dari speaker di sini Pak. Titik-titik Nah, speaker. ini meskipun kita rada gelap ya Son ya, tapi kita kira-kira dengan luasan seperti ini tadi ada berapa Pak? 12 ya berarti ya? Ada 12. Jadi kalau tadi kan 12 ada 4 di screen ya. Nih, speaker ada ikutin 4. lasernya Pak Rohmat ya, titiknya kira-kira ini. 4 screen tadi, satu kiri, center, kanan sama overhead center. Oke. Nah, kita juga ada 4 yang di wall atau speaker dinding atau ya, speaker dinding. Ini ada samping kanan. Oke, di Ya, kanan. samping kanan ini kita pakai 2 box ya, masing-masing box ini ada 15 in. Tahan dulu Pak. Nah, ini supaya kelihatan ya Son ya, itu ya tembak. Masing-masing box ini ada 15 in untuk low-nya untuk sama high-nya. Oke. Ya, itu W dia nih, ada 2 box. Itu 2W 12 inch. High-nya? 15 in. Oh, 15. 15 high-nya. 3 in. Nah, Pak, apakah yang di ini kira-kira sama juga sama yang di center? Sama. Oke. Jadi yang overhead center 2 sama samping kiri, samping kanan sama samping kiri ini sama. Oke. Dua juga. Sampai yang di belakang juga sama Pak? Beda. Nah, kalau Nah, untuk ini yang Son ya. belakang Oke. itu kita tipenya beda speaker lagi. Kita pakai 15 in 2 biji. 15 in 2 biji. Pak Rohmat, nun sewu Pak Rizal, kita sambil jalan-jalan Iya, boleh boleh. nggak kita menuju ke sana sambil kita bisa lebih dekat. Nah, netizen se-Indonesia Raya, kita coba lihat dari dekat. Nanti meskipun rada gelap-gelap gitu, tapi kita mau gerebek speakernya. Langsung di bawahnya. Nah, ini kita betul-betul dari jarak dekat nih. Ya, ini jadi 15 Oke. in, ini 15 in untuk low-nya. Ya udah 3-way. Kalau ini 3-way. Pak Rohmat boleh rada naik sini Pak supaya kita kelihatan. Nah, oh ini ya. Nah, jadi ini 15 in, 15 in. Oh, jadi 15-nya di kanan kiri Kanan gitu betul betul ya. Oke. Yang mid-nya ini 10 in. Mid-nya 10 in, Ini high-nya 3 3 in. in, iya. Jadi 3-way. Ini mirip-mirip kayak dulu ada Avalon series gitu ya. Biasanya untuk klub. Jadi modelnya kanan kiri, high sama mid-nya itu di tengah. Tengah-tengah. DC series dulu saya ingat kalau EAW gitu. Nah, Oh, oke. Dan logonya dong, lihat dong, semuanya IMAX itu. Isi nembuh gitu ya. kita nggak tahu. Iya, drivernya, komponennya itu hanya Tuhan dan IMAX yang tahu gitu ya. Kita menghargai, tapi kita yang penting kita tahu, oh titiknya seperti ini. Ya, Nah, ada. Pak, saya nanya lagi nih Pak, karena masih ada top speakernya ini Pak. Ya, kita sebutnya ceiling Nah, speaker ya. Coba Pak Rohmat, dari sini Pak kita Pak. Nih kita lihat, kita dari dekat, yes, ini ya. Ya. Jadi kita ada yang ceiling speaker, ada 4 channel ya. Ceiling speaker front kiri, Oke. ceiling speaker front kanan, ceiling speaker rear kiri, sama ceiling speaker rear kanan. Isinya Pak? Speknya sama dengan yang di samping sama di yang overhead. Center ya, oke. Nah, 15 jadi kurang tadi lebih ya. 15 in for 2-way. Oke, ukurannya pun juga itu memang Kurang sama. lebih 60 sama persis. Luar biasa ya, bulky tapi berkualitas ya. Kotak tak Kotak, gitu loh ya, bener-bener. 60 kali 60 kurang lebih. Kayak kotak sabun ini bener-bener ini. Cuman kotak, nggak ada, bukan speaker yang kayak pro itu trapezoidal gitu kan kira-kira kan. Oke, nah, topnya ini ada 4 nih Pak nggih, Betul berarti. ya, betul. Oke. Ada Jadi total speaker yang terpasang di sini berarti 4 top, Betul. lalu di 4 dinding. dindingnya itu 4 titik, Nah, 4 meskipun titik. satu titiknya ada 2 box ya Pak yang di Ya, tengah yang ya. samping kiri sama Oke. samping kanan ada 2 box masing-masing. Yang di belakang ada 2 kali 15 masing-masing, tapi ada 2. Lalu saya ulang lagi, senternya juga ada 2 nggih. Center ada 2, overhead center. Overhead center. Jadi lalu LCR berarti 3 tapi sudah 4-way. Betul. Lalu subwoofernya ada 8
box. Yang isinya 4x12. 12 in. Oke. Siap. Kira-kira itu nanti mari kita gerebek speaker di belakang layarnya seperti apa, powering sistemnya seperti apa. Sebelumnya Pak, ini aktif atau pasif? Pasif. Berarti pasif ya, berarti Ya. ada powernya. Ada power amplinya nanti di ada ruang kolektor. LMS, nanti kita akan gerebek sama-sama. Yuk, sekarang kita mari kita gerebek di belakang layar. Cus! Nah, ini ada sesuatu yang menarik lagi, Son. Netizen, Pak Rohmat, boleh tolong dijelasin, Pak? Ini akhirnya pas kita mau turun kok lihat ada beberapa mikrofon analyzer dan setelah saya cek ada beberapa gitu. Nah, ini nggopo ini Pak? Buat apa ini Pak? Ya, ini mic ya. Mic. Jadi mic ini kita gunakan untuk kalibrasi. Kalibrasi? Karena gedung IMAX itu setiap hari sebelum show itu harus dilakukan kalibrasi audio maupun video, gambar juga sinarnya. Setiap hari dikalibrasi? Setiap hari. Waduh. Dan nggak semua, nggak cuman di gedung IMAX sebenarnya. Di gedung reguler pun ada kalibrasi setiap hari. Kita itu paling pro audio nganalizer sekali wes gitu. Jadi ini setiap kali mau main bioskopnya, Betul. setiap hari harus kalibrasi dulu. Setiap pagi Betul. ya. Jadi ini mic-nya di paten. Kita ada 3 di samping kanan, Kiri, samping terus kiri, satu lagi. sama di center belakang nih. Oh, oke. Jadi Ini di atas control room itu Ya, ini ada ada satu. mikrofon. Nah, Pak, boleh tahu speknya ini mikrofon apa nih Pak? Ingat nggak? Nah, IMAX punya kita speknya Oh ya, ini model-modelnya kok kayak model model analyzer, mic analyzer ya. Tapi ini kayak earthwork, tapi bukan earthwork. Kalau desain ini kayak model Behringer atau ya betul, DPA kayak Behringer gitu, betul ya, kayak Behringer punya. kayak DPA. Oh, apakah cuman audio doang atau visual juga Pak Rohmat? Visual Pak ada nanti Rizal? di kotak yang sebelah kanan itu Pak, yang hitam sebelah kanan. Yang sebelah Nah, itu. Di Nah, sini itu ada buat- kamera, kita buat- pasang kamera. buat Ini yang visual. kita tembakkan ke layar untuk Oke. untuk ngebaca brightness-nya, Wow. Brightness, fokus, Jadi masking sampai dan lain-lain. audio dan visualnya saben hari harus Betul. setiap dikalibrasi. hari harus itu. Nah, Esok. ini SOP XX1 atau SOP IMAX? Dua-duanya. Dua-duanya. Hasil kalibrasinya apakah perlu di-report juga kemana atau buat catatan pribadi aja gitu di Tetap di internal? report harian. Di-report harian. By email biasanya. By email setiap hari. Iya. Ini baru namanya SOP, Standard Operating Procedure, teknis yang perlu dilakukan. Karena itu yang menentukan kualitas dari Betul. sebuah show gitu ya. Wow. Ini ilmu lagi loh. Kita ya sudah masang sound system, sudah proper, wes lali, blas gitu ditinggal gitu. Ternyata IMAX punya SOP yang luar biasa. Every single day dikalibrate dan di-report ke teknikalnya sana gitu, Iya, IMAX-nya gitu iya. ya. Oke. Pak, yang peritil-peritil kayak begitu, yang sampai detail gitu-gitu, apalagi Pak kira-kira? Misalnya kita perbaikan, maintenance, misalnya buka sesuatu gitu, apa juga harus laporan atau gimana gitu Pak? Biasanya ada call center. Oke, Biasanya kalau kerusakannya ringan dia bisa remote. oke. Bisa remote. Kalau bisa solve, bisa lanjut show. Tapi kalau butuh bantuan dari kita, biasanya kita yang bantu. Oke. Soalnya kalau nanti pintunya atau security-nya dibuka, itu mesti minta license lagi buat play-nya. Oh iya? Sampai sebegitu ketatnya. Itu pintu license itu ada di proyektor atau di prosesornya gitu Pak? Jadi semuanya itu di cover, Oke. di security sama dia. Jadi kalau kita buka tek gitu satu kuncinya langsung Bunyi warning. key-nya Ada langsung warning. dihapus, show-nya stop. Wow. Luar biasa. Jadi saking memproteksi teknologinya itu sebegitu detailnya IMAX ya. Jadi kira-kira kita buka seal-nya, buka kontrolnya Betul. gitu langsung di-report ke sana gitu ya. Ya. Dan sana pun juga langsung automatically tahu. Tahu, ya. Oh iya, Betul. hebat. Ini betul-betul layak lah ini IMAX memang dia bagaimana memproteksi teknologinya dengan luar biasa gitu ya. Ada lagi nggak Pak yang detail-detail kayak gitu harus sampai kalibrasi lalu ngecek maintenance sesuatu harus report ke sana? Itu aja. Paling itu aja. Itu aja ya. Oke, siap netizen. Sekarang lanjut kita akan gerebek speaker di balik layar IMAX. Cus. Nah,
ini di depan layar persis saya lihat ini spesial juga nih Pak. Ini apakah memang harus ada kemiringan seperti ini atau kan malah bahaya ya, orang bisa jalan kan lebih enak gitu. Apakah ini permintaan khusus IMAX juga? Ini Di desainnya emang ada. tapi nggak mesti harus ada kemiringan. Oh. Nggak mesti harus ada kemiringan, tergantung dia desain dari gedungnya. Dia setelah lihat dari layout gedung, nanti dia akan punya desain kemiringan kursi dan layar yang ditampilkan. Oke. Nah, nanti baru ketahuan perlu ada kemiringan atau enggaknya. Tapi secara drawing dari awal si IMAX memang menyarankan ini ada kemiringan gitu Pak. Kemiringan. Drawingnya kemiringan. Oke, wow. Makanya kita kasih itu apa namanya? Pager. Iya. Ini kalau enggak ngelangkah gelundung inilah. Ya, terutama buat anak-anak. Dan ini lihat ya, screen-nya tuh sampai di sini nih, ya. Guys, lihat nih. Jadi betul-betul sampai mepet nih. Ya, Nih tuh, sampai mepet gitu, sampai di bawah. Ini paling cuman segini 10 cm, 15 cm lah ini ya kurang lebih 10 Gitu. cm. Dan kita bisa lihat dari dekat nih ya, dari depan ini perforated-nya sekarang udah kelihatan gitu. Ya kan? Kalau dari dekat langsung kelihatan kan ini perforated-nya. Kapan lagi kita bisa bedah screen seperti ini? Welcome to IMAX Gandaria City. Kita gerbek sekarang di belakangnya. Cus. Nah, ini saya lagi ada di belakang layar dari IMAX yang tadi Pak Rizal jelasin 20x11 tanpa sambungan apapun gitu. Pas lagi mau gerbek speakernya langsung ketemu ini kabinet Rekmon ini opo ini? Boleh dijelasin Pak Rizal apakah gerangan? Ini shaker drive, ya driver. Jadi Shaker drive, ya, oke. jadi fungsinya karena layar IMAX ini gainnya lebih dari 2 dan pakai laser, Oke. maka nanti ada namanya speckle, kayak noise gitu di gambarnya. gambar. Gitu. Secara gambar gitu. Iya, ya, Mas? gitu. Kayak bintik-bintik. Bintik-bintik. Bintik-bintik Iya. gitu ya. Oke. Nah, untuk menguranginya biasanya kan ganti layar harus gainnya 1 atau Ya. 1,4 Oke. atau pakai ini. Namanya Oh. screen shaker. Namanya screen shaker. Ini namanya shaker drive-nya. Iya, gitu. betul. Shakernya ada, Nah, ini shakernya yang- ada di layar. Yang shakernya. Jadi di situ tuh ada kayak model bentuknya kayak lampu gitu ya, kayak Iya. set lighting. Benar. Tapi padahal itu sebetulnya nyerep Speaker. malan ya. Bukan speaker. Gitu, buat getar. Oh, buat getar malah ya? Untuk geterin layar. Jadi layarnya digetar gitu supaya noise-nya hilang, Wow. berkurang. Ilmu lagi Son. Jadi layarnya digeterin. Jadi kayak angin gitu mungkin. Gitu. Iya betul. Kurang lebih. Oh, jadi ngeterin supaya layar itu bergetar Betul. sehingga Noise-nya Mau berkurang. spekelnya tadi berkurang. berkurang. Spekelnya tadi berkurang. Nah, Pak, dengan layar 20x11 meter ini ada berapa titik nih shackle yang kayak begitu tuh Pak diperlukan? Ada shakernya total 8 kali 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Iya. Oke. Di seluruh screen ini. Iya betul. Oke. Nah, ini kenapa ini di sini cuma 4 atau ini mewakili satu shaker drive ini untuk berapa? Satu shaker ini 6. Oh, oke. Satu drive-nya. Jadi ini ngedrive untuk 6. Iya. 6 Shaker. shaker. Jadi tulisannya shaker ya, memang shake. Iya, shake. Iya. Getaran gitu ya. Shaker drive. Jadi ini ngedrive untuk getarannya. Betul. Gitu. Oh, namanya gitu. Baru tahu loh ini malah ada ini. Nah, sekarang speaker ini yang ngendi nih Pak Rohmat posisinya ini? Di atas. Di sini. Di atas ya. Kita naik Dari naik sebelah sini, dari Pak. sini ya. Ayo sekarang kita mencoba naik. Nah, sekarang kita coba lihat ada apa gerangan di atas. Wah, kita naiknya tangga monyet, guys. Yes, kita langsung masuk. Nah, netizen, luar biasa nih. Ternyata nggak segampang waktu kita grebek Dolby Atmos di Epicentrum dulu. Ini posisi belakangnya kayak gini nih. Tuh, Rigging. kayak Maksudnya ada rigging. rigging system di kayak scaffolding gitu, tapi ini rigging system yang fix, kita bisa naik turun. Dan inilah suasana di balik layar IMAX Top Marco Top gitu ya. Saya sudah ada di depan dari speaker, ini berarti posisi R ya Pak ya? Iya, R. Ini posisi speaker R-nya, which is nanti L, C, R sama semua Sama, ya Pak? sama. Oke, Pak, ini yang mohon diulang Pak tadi, speknya segede lemari ini apa isinya nih Pak? Ya kurang lebih dimensinya ini 2 meter kali 1,6 ya. Ini memang gantungannya pun juga gantung Ya, dari atas ya, aja ya. Pak ya? Kayaknya Pakai rantai. Kita Pakai pakai rantai rantai ya? dan Oke. pengamannya dipakein
Jadi nggak fix tataan kayak Nggak. di Dolby Atmos kemarin kan langsung fix gitu Betul, Pak di ya. bawahnya gitu ya. Kalau ini semua gantung kalau untuk IMAX konsepnya. Oke, wow. Isinya 12 yang untuk low-nya kita 12 Oke. in. nih di sini nih ya, di sini nanti kita tunjukin Ini, ada ini. 12. 1 2 Di 4 sana biji ya. ada 4 ya. 4 kali Oke. 12 in di sebelah Ya. sana. Oke, terus Kemudian tengahnya ini. mid-nya ini ada 12 in 1. Oke, ya. Terus Nanti speknya ini ya, guys ya. high-nya. Nih, bentuknya speakernya. Kalau dari belakang mungkin agak lebih kelihatan dikit. Nanti kita lihat dari belakang, tapi intinya speakernya kayak begini nih. Tadi Ya. 2 meter kali Panjangnya 2 meter, tingginya 1,6 kurang lebih. 2 meter kali 1,6 meter, guys. 500 kilo lah kurang Jadi lebih. dia formatnya itu speakernya 4 kali 12-nya itu di luar, sisi luar Nah, gitu ya. kanan kiri. Dua di kanan kiri, lalu mid high, mid low, Mid lalu low, mid mid high, lalu high gitu Betul. ya. Formatnya kira-kira gitu. Ini supaya kebayang nih netizen ya, saya setinggi ini nih masih kalah tinggi dan dia gantung gitu. 1,6 gitu. Wes meh podo sama Pak Yosua Wawa ini ternyata ini tingginya speakernya gitu ya. Oke, kira-kira ini aja gambarannya di belakang dan speaker left, center, dan- right itu sama ada di sini. Kalau untuk overhead center kita mungkin nggak terlalu bisa kelihatan, tetapi speakernya kira-kira sama persis dengan yang ada di Side dan Side di ceiling. dinding tadi, Pak, ya? Side di Oke. kanan kiri sama di ceiling. yes, kira-kira gitu ya. Cuman ada 2 biji, ya 2 box. Ada apa lagi Pak Rohmat yang perlu dijelaskan di tempat ini Pak? Subwoofer ya yang belum ya tadi. Oh nanti subwoofer ya kita sambil gerebek turun. ya. Terus nanti, nah Ini ini yang screen shaker. netizen bisa lihat ya, mumpung lagi deket, ini yang disebut screen Shaker, shaker, betul. gitu ya, penggetar dari screen. Gitu. Jadi itu sampai ditutupin ini nih, ada penutupnya supaya getarannya juga Lebih dapat. nggak bablas ke sana gitu ya. Bisa Jadi dipegang, ada Sekarang udah ada penahan. Coba aja dipegang. Ini ada getaran. Oh gitu ya. Nah. Oke, jadi ini nanti mendorong kayak angin gitu sehingga disebut shaker, nggeterin gitu ya. Kira-kira itu. Nah ini satu titik aja ada beberapa juga gitu. Ini yang nggak pernah digerebek teknologi itu ternyata untuk Mengurangin speckle yang ada di layar. mengurangi speckle Iya, namanya ya. speckle. Speckle itu apanya berarti Pak ya? Terus kayak noise saya bintik-bintik gitu ya. Bintik-bintiknya gitu ya, paling gampang. Ngurangi bintik-bintik wis kira-kira kayak gitu ya. Ngurangin speckle-nya di layar supaya netizen bisa nonton lebih Jelas. gandos, lebih Biar jelas gambarnya lebih gitu ya. jelas. Oke, nanti kita akan tunjukin seperti apa yang ada di belakang dan bentuknya dari dekat. Kita akan gerebek sekarang subwoofernya. Cus. Nah, netizen, ini layout subwoofer yang jarang-jarang banget dan hanya bisa kita lihat di gerebek IMAX kali ini. Subwoofer itu kita kemarin bahas sama tentang Meyer Sound ya sama David ya. Itu kan ada line sub, lalu ada Enfire, lalu ada beberapa yang kita bikin cardioid gitu ya. Ini ternyata di IMAX berbeda format layout subwoofernya. Ada 4 kiri 4 kanan dan posisinya itu bukan ngarah ke audiens secara langsung, tetapi ternyata di adep-adepan opposite, di mana masing-masing satu boxnya adalah 4 kali 12 inci. Wow, ada 8 box di mana masing-masing 4 box itu adep-adepan, diaduin malahan gitu. Dan coba lihat ya, ini ya netizen ya, posisi di belakang subwoofernya itu ada triplek atau solid surface yang keras gitu. Sementara di sisi subwoofer yang kanan kiri lainnya itu adalah kain, bisa absorb. Kenapa dikasih solid surface seperti itu? Supaya suara low frekuensinya itu tidak keabsorb ke absorber, tapi justru ngumpul jadi satu dan nendang ke depan, kira-kira begitu. Nah, Pak Rizal, apakah desain seperti triplex, seperti solid surface ini juga memang requirement dari IMAX, Pak? Ya betul, requirement dari mereka. Requirement dari IMAX gitu ya. Jadi memang sengaja untuk tenaganya maju ke depan gitu. Betul. Ya? Mungkin hitung-hitungannya lebih gede adep-adepan daripada arah langsung. Lebih bertenaga ketika dihadap-hadapin. Oke. Apakah dulu jumlah speakernya dan posisinya berbeda, Pak, waktu 5.1? Sama.
Oh sama. Sama subwoofernya sama. Subwoofernya tetap 8 Sama. meskipun di sananya 5.1. Betul. Oh. Oke, dan selalu adep-adepan begini, Pak. Betul. Setahu Pak Rizal nih, nggak hanya di XX1 nih misalnya, apakah ada format penempatan layout subwoofer yang berbeda di IMAX? Adep-adepan semua. Semua Wow. semua berhadapan. Ini netizen ya, teknologinya berarti memang benar-benar IMAX itu reproduksi low frekuensi dari subwoofernya itu betul-betul diaduin, dikumpulin, di sininya dikasih solid surface, nendangnya langsung ke depan gitu kira-kira. Top, Marco, top. Ini sebuah layout subwoofer baru yang kita belajar sekali sama IMAX, luar biasa. Dan merek speakernya semuanya juga tetap under IMAX. Under IMAX. Drivernya apa? Hanya Tuhan dan IMAX yang tahu. Tapi terima kasih kita sudah bisa lihat satu teknologi baru dan kita belajar posisi subwoofer yang ternyata rada berbeda di bioskop IMAX. Yuk kita gerbek yang lain lagi. Cus! Netizen. Nah, ini adalah suasini, bukan suasana karena saya lagi di sini gitu ya. Suasini dari di belakang layar IMAX. Ini adalah shaker drive yang tadi sudah dijelasin dan seperti apa suasana di balik layar IMAX ini dengan semua scaffolding, rigging yang sangat rapi, sangat kuat, sudah dipasang dari 2012, berarti sudah 12 tahun dan masih kokoh. Yuk kita lihat sampai ke atas nih, dilihat nih, serot. Nah, setinggi ini, bayangkan layarnya itu 11 meter, sementara tadi ada sisa layar ke atas saja masih tinggi banget. Jadi pasti antara 14-15 meter secara ketinggian 0 sampai ke puncak plafonnya. Kira-kira seperti inilah suasananya. Nah, ternyata pintu masuk untuk kita ngelihat ini perjuangan demi netizen se-Indonesia Raya loh. Grebek di balik layar IMAX. Ternyata kita harus masuk ke lorong jalan tikus seperti ini. Posisinya ini ada di bawah dari layar dan posisi saya seperti ini. Tuh, masuknya jalan tikusnya cuma itu doang. Ini layarnya. Demi netizen kita bikin liputan sampai kita berobos ke jalan tikus. Enjoy liputan grebek IMAX System Gandaria City XX1. Nah, netizen se-Indonesia Raya, sekarang saya sudah ada di main control room dari studio IMAX Gandaria City XX1. Nih, engine-nya, bodinya, proyektor, dan semua mesinnya gitu kira-kira Pak Rohmat ya. Oke, Pak, sekarang kita grebek dulu untuk di audio sistemnya Pak. Ini saya lihat raknya di sini. Monggo Pak Rohmat, boleh tolong dijelaskan Pak power ring sistemnya dan rapi banget, keren banget. Silakan Pak Rohmat. Ya, jadi kita ada 2 rak sound systemnya ya. Yang rak pertama ini cuma untuk input output aja. Kemudian dia ada prosesor. Prosesornya Yamaha. Oh, pakai Yamaha. Ini Nah, prosesor untuk di speaker. Speaker untuk audio, DMA Ya. dia, pakai DMA. Oke. Nah, kemudian dia di bawahnya ada IMAX and SOS. Ini untuk audio kalibratornya. Ini yang Bapak bilang tadi untuk setiap pagi harus kalibrasi, dikalibrasi. Jadi ini yang dinyalain gitu. Untuk kalibrasi otomatisnya di sini. Proses kalibrasinya itu seperti apa Pak Rohmat? Apakah langsung kita tinggal klik aja dan dia Iya, melakukan betul. SOP-nya dia? Betul. Tinggal ada playlistnya udah disiapkan Oh, Nanti semua kerjaan. nanti dikontrol di di SMS konsol. SMS konsol. Nah, Artinya apa so tuh, Pak? manajemen sistemnya nih, kontrolnya. So, Manajemen sistem. Oke, di bawah ini ada IMAX EM4. ini power ya Pak ya? Power berarti nih. ya? AM4 untuk ke Subwoofer. subwoofer. Jadi tadi kan subwoofernya ada 8 ya, ya. 4 kiri, 4 kanan. Betul, Gitu, masing-masing channel ini untuk 2 box. Oke, jadi satu power ngedrive 4 speaker ya berarti 4 speaker, 4 betul. kabinet ya. Oke. Oke, terus Nah, kalau ini untuk power 6. suron kiri dan kanan. Jadi suron. Jadi yang di tembok suron ya. side Oke, ya, side yang 2 ya. biji tadi. Oke. Suron Ya. kiri, suron kanan. Oke. Ini untuk ceiling
Ceiling depan kiri, ceiling Ceiling depan berarti yang top speaker nah, ya. betul, top Oke. speaker, top speaker kiri, yang top speaker depan yang kanan, Oke. yang ini top speaker yang belakang kiri, top speaker belakang yang kanan. Kanan, oke. Yang ini untuk yang overhead center. Oh, yang di overhead center. Betul. Jadi center tapi yang atas Ya gitu betul. ya. Ya, satu channel M6. ini. Nah, Oke. Nah, yang bawah ini untuk LCR. Oke. Kiri, center, kanan, sama Ya. ini untuk surround belakang. Oh, surround belakang itu ada juga. Oh ya, Iya, yang iya, belakang-belakang yang kanan kiri ya. Iya, Yang iya. 2x15 Oh, interi. pantesan. Jadi AM4 ini pasti dayanya yang dihasilkan lebih besar karena Ya. ngedrive kabinet speaker yang lebih besar ya. Betul, ya. Oke. Nah, ini untuk patching-patching on off ke Ini masing-masing sequencer aja. atau gimana? Iya, ini sequencer aja. sih. Sequencer ya? Nah, power sequencernya. Nah, power sequencernya itu apakah mesti matiin manual satu per satu atau sudah di udah auto, udah program. program semua ya? Iya, ha. Ini Ini UPS aja, UPS baterai. saja ya, Betul. biasa ya. Wow. Nih, yang lebih menarik lagi ya. Yuk, saya tunjukin ya. Sebelum kita masuk ke SMS, saya tadi tertarik sekali tuh lihat instalasinya rapi banget gitu Pak ya. Jadi memang ini power rack ini pun datang langsung dari sana Pak ya. Betul. Sudah terkabling sistemnya Betul. juga. Nah, netizen, saya mau tunjukin bagaimana standar kerapian dari interconnect cabling system untuk kualitas audio IMAX. Nih ya, kita lihat ya. Nih, ini nggak kaleng-kaleng. Semuanya rapi. Kabel tisnya, lalu koneksinya. Ini harus menjadi standarisasi dari kita Netisound se-Indonesia Raya untuk melakukan interconnect kabel. Panjangnya pun diperhatikan, lalu koneksinya nggak ada yang sisa kepanjangan, lalu kabel loh, namanya untuk masing-masing kabel apa, semuanya sudah di label ya. Labeling kabel itu pun juga diperhatikan. Nih, keren banget. Di sisi sini juga sama untuk power, tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran instalasi buat setiap kita Netisound se-Indonesia Raya, supaya kualitas instalasi kita semakin maju. Karena kalau kualitasnya rapi, pasti maintenance-nya juga akan lebih minim. Jos gandos. Nah, sekarang kita bedah yang disebut SMS ya Pak. Pak, ini malah koyo gerdu ATM gitu tuh, Pak. Ini Iya, Pak. maksudnya apa nih Pak Rizal? Silakan Pak. Ini SMS konsol untuk pengoperasian semua sistem yang ada di ruangan ini, termasuk yang di bawah screen shaker. SMS tadi adalah show management System. system. Oke. Show-nya itu apa sih? Show. Tidak ada ya? Oh, show ya. Show. Show, oke. SHOW gitu, Iya. show-nya gitu. Show. Ya. Show management system. Wow, keren. Terus, jadi waktu tadi kita ngeplay gitu, itu cuma langsung dari sini aja gitu Pak ya? Betul, di sini ada playernya. Touchscreen semua, Son. Kita tinggal pilih show-nya yang mau dipilih apa. Filmnya apa Filmnya gitu apa. ya? Oke. Lalu tinggal kita play. Oh, semua sudah automation system di SMS. Betul. Ada keyboardnya. Ini begitu di enter keluar duit ya Pak. Boleh juga tuh. Nah Pak, tadi kita ngobrol-ngobrol sampai ketika kita buka sistem maintenance, lalu bisa ngirim sinyal di sana, MS juga tahu tuh di sini atau di mana Pak? Di sini konsolnya. Jadi kalau di situ ada sesuatu, nanti dia kirim message di sini, ada warning atau ada error. Nah, nanti kita cek di sini. Automatically langsung ngirim pesan ke IMAX juga? Iya, jadi dia kalau iMac itu ada namanya Network Operation Center. Network Operation Center. Jadi kalau ada sesuatu masalah di lapangan, di cabangnya mereka juga tahu. Sama Dan- kita juga ada. Dan itu seluruh dunia Pak ya, dia bisa Seluruh monitor dunia, semua? ya. Top. Nah, di XX1-nya pun juga ada Control Ada. Management Center-nya. NOC kita ada juga. NOC-nya. Jadi sebelum ke IMAX pun XX1 juga sudah bisa mengontrol itu, sudah tahu di internal XX1 gitu ya. Kalau kita kontrol untuk internal kita aja. Ya, di Kalau yang IMAX, bioskop-bioskopnya ya, betul. XX1 kan Betul. ya. Ya. Ini untuk di SMS-nya. Betul. Nah Pak, mohon dijelasin Pak sekarang untuk engine-nya ini yang segede
lemari ini Pak, ini ada apa saja di dalamnya Pak? Ini tipe barcode-nya, tipe proyektornya laser generasi pertama, merek Barco. Ini di dalamnya Barco, tapi memang langsung semua ditutup IMAX gini Pak ya? Ditutup IMAX, betul. Ini ya, sound ya, ini yang tadi kita lihat dari depan lensanya itu ini nih, ketutupan ini, betul ya Pak ya? Betul. Nah sekarang kita bahas bagaimana programming untuk mesinnya ini Pak. Gimana nih Pak? Di sini Pak, ada apa saja di sini? Di sini ada servernya, namanya ICMP. Ya. Ya, di sini ada hard disknya 3, integrated cinema media player. Terus ada hard disk 3 satu, ya. Kapasitas 2 TB, 2 terabyte ya, dengan sistem RAID 5. Jadi kalau misalnya ada hard disk 1 rusak masih bisa beroperasional. Redundant, ya, betul. Terus nanti semua pengoperasiannya ada di SMS ini. Jadi kalau ini ada bagian player, ini ada bagian konten. Jadi, jadi semua operasional semuanya tetap dalam screen ini. Ini cuma upload, mesin only. Ya, betul. Nah, kalau misalnya ada film baru, langsung apakah harus dicolok atau sudah otomatis dari media server ngirim ke sini, Pak? Untuk sementara manual. Oh, manual. Manual. Jadi manualnya gimana tuh, Pak? Biasanya ada box DCP-nya. DCP, ya, colok ke USB. Ke USB 3 ini. Oh. Apakah itu nanti konten atau KDN? Ya. KDN ya. Apakah kalau di IMAX yang lain misalnya sudah bisa menggunakan media server juga, nggak perlu sampai bawa manual gitu? Ada juga nggak yang gitu? Tetap bawa manual sementara. Tetap bawa manual ya. Ya juga security juga ya gitu ya. Betul. Jadi memang itu kayak DCP kan memang supaya terkontrol gitu ya. Benar. Mainnya berapa kali, jam berapa, itu ke-record semua gitu ya? Ke-record semua. Ini di dalam sini ini berarti selain proyektor ada apa lagi Pak? Cuma proyektor aja dengan sistem cooling sistemnya ini. Jadi dia pendinginnya pakai chiller. Yuk kita bedah yuk, ada apa sih pendinginnya itu seperti apa? Ini pakai chiller. Oke. Karena saking panasnya gitu. Betul. Ya proyektor, sehingga perlu ada pendinginan ya. Chiller. Ini pun juga bawaan dari IMAX ya Pak ya? Bawaan dari IMAX. Atau satu paket sebenarnya dari merek khusus atau kita bisa pakai apa saja gitu, enggak ya? Oh ini bawaan proyektor. Oh, oke. Ini ada mereknya nih, Barco. Ya, jadi memang cooling chillernya dari Barco proyektor gitu. Nah ini untuk buangannya gitu Pak ya? Betul. Buang angin ya? Buang panasnya. Kapan lagi netizen se-Indonesia Raya kita diberikan privilege oleh XX1 untuk bisa jadi berkah pembelajaran dan edukasi di balik layar IMAX, bahkan sampai di kontrol sistemnya. Ini lihat ya koneksi-koneksinya semuanya ya. Sangat rapi, semuanya detail, panjangnya kabel, labeling kabelnya. Nah, Pak Rohmat, tadi berarti audionya pun dari mesin ini dikirim ke powering rack sana ya? Ya, betul. Dari yang server ini. Dari output audionya dari sini atau dari sisi? Dari rak. Oh, dari rak. Ini power distribusinya dari sini. Kan sound di rak. Audio tinggal terima doang kan? Iya, audio tinggal terima dari pengiriman secara audio signalnya itu dari mesin ini juga atau? Benar Pak, dari sini. Tetap dari sini dari ICMP ini. Jadi ini dah pokoknya udah nggak kelihatan kabelnya wis power gitu ya. Gitu. Wow, keren. Ada apa lagi Pak di balik control room ini Pak? Dan di sini dingin banget ya guys. Jadi kenapa? Karena selain ada cooling chillernya ini untuk proyektor, alat-alat yang lain juga butuh pendinginan yang untuk maintenance gitu Pak. Apakah ada standarisasi Pak? Berapa suhu yang di ada? Expect itu kira-kira berapa derajat Pak? Mesti? Biasanya di 23-24 derajat. Gitu ya. Humidity-nya ya, humidity-nya di bawah 60. 50-60 lah. Humidity antara 50-60 demi untuk safety-nya dari peralatan gitu Pak. Pak, mohon izin. Kira-kira untuk maintenance supaya jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya, apa sih tips-tips dari seorang Pak Rizal, Pak Rohmat memaintain segitu banyak gedung bioskop gitu ya?
apa sih yang perlu diperhatikan untuk maintenance audio visual? Kak Rohmat dulu, monggo Pak. Wah, yang pertama tadi pasti kan harus mengikuti kalibrasi tadi itu ya. Betul. Nah, intinya kita sebagai technical harus ngikutin SOP yang kita ditetapkan aja. Ikuti SOP. Intinya itu aja. Itu langsung dari company pokoknya Betul, gitu ya. ya. Wes simple. Simple aja. Simple bener. Takdes satset pokoknya jawabannya Pak Rohmat. Wes ora usah neko-neko, ikuti SOP gitu ya. Pak Rizal, apa Pak? Ya kurang lebih sama Pak. Sama ya. Kalau udah dibikin SOP, SOP-nya jalan, insya Allah maintenance-nya juga bagus-bagus. Semua aman ya. Iya. Karena toh SOP itu juga sudah dibuat dari si penyedia peralatan. Betul. Dari IMAX ya. Lalu juga yang kedua SOP juga sudah disediakan dari XX1 dari company yang menaungi Benar. perusahaannya. Tinggal kita ngikuti. Pokoknya kita harus setia dengan perkara yang kecil supaya kita bisa dipercaya perkara yang besar. Jangan nyepele sesuatu yang kecil karena kadang-kadang sesuatu yang sepele itu bisa menghancurkan sesuatu yang besar. Matur nuwun Pak Rizal, Pak Rohmat. Ya, sama-sama Pak. Sudah berkenan dirusui, direpoti. Kita gerbek sama-sama. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat kita masuk ke gang-gang tikus ini tadi sampean berobos gitu ya. Tapi semoga konten kita jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya. Bukan untuk hebatnya kita, tetapi untuk kemajuan pro audio visual Indonesia. Sampai ketemu dengan konten-konten saya selanjutnya dalam Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Peace. Oke, sekarang ini adalah SOP bagaimana melakukan kalibrasi audio dan visual di IMAX. Silahkan Pak Rizal. Ya, yang penting pertama ruangan harus dalam kondisi gelap dan tidak ada yang keluar masuk untuk melakukan kegiatan selama kurang lebih 1 jam. Ya, jadi kita nanti nyalakan proyektor, engine, ICB, server, audio, kamera dan screen shaker. Nanti dia otomatis langsung kalibrasi. Kita langsung tunggu hasilnya kurang lebih 1 jam. Jadi 1 jam itu betul-betul tidak boleh ada aktivitas yang mengganggu suara Betul. atau Betul. gitu ya. Kalau nanti ada interupsi, biasanya nanti ada fail atau Oke. jadi mesti ulang lagi. Sampai sedetail itu ya. Netizen se-Indonesia Raya, saya Yosuayan dari Pro Media Innovative Solution Channel. Kami secara khusus mengucapkan terima kasih spesial buat Bapak Beni, Ibu Ciska Suherman yang luar biasa. Beliau merupakan seorang legend audio entusias sehingga menyiapkan semua infrastruktur di dalam bisnis XX1 Cinema Company yang luar biasa sehingga kita netizen se-Indonesia Raya bisa menikmati sebuah suguhan hiburan bukan hanya dari kualitas audiovisualnya saja, tetapi bahkan menikmati kenyamanan infrastrukturnya dipikirin. Dari sejak masuk gedungnya, dari sejak kita beli tiketnya dengan tik untuk kita bisa order pemesanannya, lalu fasilitas di dalamnya, F&B-nya, toiletnya, pelayanannya, dari semua kelas. Dari yang biasa surround, Dolby Atmos, dan sekarang IMAX. Luar biasa, sehingga kita bersyukur ada Bapak Beni yang berkenan membangun sebuah sistem yang luar biasa ini sehingga Indonesia bisa menikmati film bioskop yang nyaman dengan kualitas teknologi termodern. Terima kasih. Kiranya terus semakin berkembang XX1 Company menjadi berkah buat Indonesia. Maju terus bersama Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Peace. Pro Media, we serve you better.